gue emang dari awal tuh paling takut bisnis sama temen. Karena sewaktu lo berantem, hubungan teman lo hilang tuh. Itu yang paling gue hindarin. Jadi kalau misalnya lu nggak suka dengan sesuatu hal, langsung ngomong di depan. Oke, balik lagi, gua Phil. Jadi kali ini nih pertama kalinya kita keluar kandang. Biasanya kita ngetek di kantor terus. Di kandang singa. Tapi sekarang nih gue di kandang buaya. Jadi sama aja nih, maksud gua kalau lu kesini pasti bakalan koceknya pasti bakalan keluar lah ya. Naik sepeda. Kayak lo doang deh. Lo doang deh kayaknya. Kali ini gua bareng sama Gibran sama Mamat juga. Sebenarnya ini konten baru kita sih. Nah, gue juga belum tahu nih temanya. Ya, gue sih pengen berharap sih temanya tentang entrepreneurship kan. Karena kan lu ada beberapa bisnis ya. Ada Seven Speed sama Hoters ya. Gue pengen kenalan nih sama Gibran sama Mamat. Biasanya kita sih ngobrol jarang serius. Ngapain sih ngobrol serius? Nah, itu dia. Nah, biasanya ngobrol goes nggak? Ini ukuran ini cocok atau enggak nih, ya kan? Ada barang baru nih? Ada barang baru, biasanya ngobrol itu doang. Nah, gue pengen ngobrol rada-rada serius tapi ya tetap santai lah. Gue pengen lu kenalin dulu, Bran. Gue Gibran. Apa ya? Apa cyclist enthusiast atau pedagang sepeda. Pedagang sepeda ya. Ya, gue lebih senang sekarang bilang pedagang sepeda. Gitu kalau gue. Mat. Gue Mamat, tadi itu jawabannya pengen gue pakai sih sebenarnya. Udah kecolongan ternyata. Udah kecolongan. Karena gue udah jarang goes, jadi gue pengen dagang aja. Jadi dagang aja ya. Jadi dagang. Nah, ini nih ada satu kata-kata nih, gue inget banget dulu katanya mau dibuatin stiker sama Hoters. Gue pengen nanya nih istilah pakai aja dulu tuh dari siapa? Oh, udah ada stiker. Udah ada stikernya. Udah ada. Itu artinya gimana sih, Mat? Pakai aja dulu, Mat. Karena gue lumayan nih ada beberapa kemarin terakhir itu kayaknya gue kejebak. Jadi ada stemnya Dindin. Oh iya. Pakai aja dulu kok lama-lama keterusan, enak. Ya udah akhirnya beli. Nah, ini yang cetusin pakai aja dulu gimana, Mat? Sebenarnya sejarahnya bukan dari kita justru. Bukan. Dari mana? Bukan. Dari coba Mat, lo cerita deh, Mat. Mungkin Mamat yang lebih. Jadi lu ada toko sepeda. Gue kerja juga di situ. Ya. Namanya Rocket Company. Oh, Rocket. Nah, ada store manajernya namanya Imung. Nah, ya. Berarti itu Rocket itu 2010 ya? Iya. 2010-an. Nah, namanya Imung. Gue perhatiin dia tuh kliennya bisa banyak yang beli gitu. Oh, dia orang canggih banget, jualannya gimana sih gitu. Iya. Kalau gue cek billingnya nggak ada billingan, tapi barang keluar gitu. Barang keluar. Gue sempet dengerin gitu, gue ngintip dia ngomongnya apa sih gitu. Orang tuh terbuai kalau dia ngomong gitu. Lo kata-kata saktinya tuh kayak udah gampang, pakai aja dulu. Gitu. Terus Kan gue boleh juga nih gitu. Jadi orang kan nggak ada beban, pakai dulu. Kalau gue suka gue balikin. Kalau suka gue bayarin, kalau nggak suka gue balikin gitu. Cuma umumnya nggak ada yang balikin. nggak ada yang balikin. Karena udah jadi barang bekas kan. Pinter juga tuh gitu. Itu sakti sih, kata-kata Sakti itu ya? kayak semua pernah kena Gitu. sama trik. Itu Ya. trik lah ya. Ya. Kayak terhipnotis gitu tuh kalau kayak sama kata-kata itu. betul. Pakai aja dulu gitu, kayak tiba-tiba akhir bulan. Nah, Nggak Jangan enak lupa kan? Jadi ya, dia gue akhir bulan biasa gitu ya. Ya udah diingetin kan, billing nih gitu. Ya mau nggak mau. Jadi kejebak ya. Nah, terus gue pengen ngomongin proses. Kemarin gue nggak tahu ya lu denger berita atau enggak, 2 sampai 3 minggu lalu kan banyak nih yang berita-berita cepet usaha, cepet kaya. Ya kan? Oh iya. Instan ya? Instan. Nah, kalau gue sharing juga nih, gue itu start lulus kuliah itu 2008 Ya. dan sampai punya home itu nunggu sekitar 10 tahun. Itu banyak banget prosesnya, kerja dulu tempat orang, habis itu pengen banget bikin sesuatu tapi terkadang mentok kopi ya. Kopi, Bim. Ya. Satu, Bim. Satu di sini. Ya, thank you nih. gue nggak Satu itu. Oh, iya lu udah. Ya. Ininya nggak ada. Sedotannya, Bim. Sedotannya, Bim. Jadi gue start lulus kuliah itu 2008, ketemu Haum itu, diriin Haum itu sekitar 2018, jadi sekitar hampir 10 lah ya, 10 tahun. Jadi jalanin tuh proses-proses yang cukup panjang lah intinya. Jadi nah, kalau gue dengar dulu kan kita dulu sempat bikin campaign mulai dari sini ya. Dan itu sekitar 2000
2020 ya. Pas ini Pandemik lah ya, pas kita opening 2020, 2021 awal. Itu lu juga jalan prosesnya kan panjang juga kan, sekitar hampir 10 tahun kan. Iya. Nah, lu bisa ceritain nggak tuh awal prosesnya pada saat kalau lu kan background lu ada background bisnis atau apa gitu? Ya kalau gue sih sama sekali nggak ada background bisnis ya. Ada background bisnis. Kalau background bisnis mungkin lebih ke Mamat. Mamat udah lebih duluan buka Seven Speed kan, coffee shop, ya gitu. Cuma kalau misalnya kayak kalau misalnya ngomongin proses buka si toko sepeda, itu justru cepat ya, Mati. Itu cepat sebenarnya. Cuman emang itu kayak kita berdua punya mimpi udah lama sebenarnya ya, kayak ya siapa sih misalnya kayak kita berdua suka sepeda terus kayak ketika waktu dulu kayak banyak toko sepeda yang muncul terus kayak pasti dong kayak nggak mungkin nggak kayak kepengenan. Tapi gitu kayak mimpi itu dulu wujudin setelah 10 tahun kan, panjang. Iya, hitungannya sebenarnya begitu. Iya kan, panjang. Jadi memang butuh proses di dalam itu kan. Gitu. Nah, kalau gue tanya nih, sebenarnya lu nyampe di posisi yang sekarang nih, baik itu Potters, Seven Speed ada 2 cabang, ada 2 cabang. Nah, yang pengen gue tanyain, lu sampai sekarang di posisi ini ada Potters, ada Seven Speed, itu karena passion lu atau enggak? Karena yang gua bukan pelajarin ya, maksudnya yang gua denger sampai gua bikin Haum itu kan jargon-jargon motivator banyak banget tuh. Lu harus temuin passion lu harus temuin passion apa segala macem. Kalau gue sih dibilang passion sih juga nggak begitu ya. Pada intinya sih gue pengen buat sesuatu bisa berguna buat orang banyak. Nah, gue nggak tahu itu passion atau enggak tuh. Nah, kalau lu gimana nih? Lu apalagi Potters ya, karena lu kan mungkin sepedaan. Nah, lu nyampe sini apa karena passion atau gimana? Yang prosesnya nggak bakal instan sih. Sama itu. Dari awal gue mulai berusaha apapun itu ya. Dari awal gue mulai berusaha, gue pernah usaha dulu, gue baru lulus kuliah, gue kayak, gue gak mau kerja kantoran awalnya, gue buka warnet, namanya Ghetto Net, karena tempatnya di area perkampungan lah, emang ghetto banget tuh bocah-bocahnya. Zamannya Point Blank. Gila baru seminggu buka, keyboard gue bisa kebelah 2, gimana tuh caranya gitu. Cuma ya itu proses belajaran, udah pasti rugi lah, tuh itu apa ya, uang kuliah buat gagal lah, gitu. Suatu saat gue punya pikiran, lo kapan cuma konsumsi, kapan lo producing. Jadi abis itu gue mulai berpikir stop consuming, start producing gitu. Awalnya gitu. Kalau misalnya kayak coffee shop gitu, gue kayak 2015 2015 ya? Bukan bukanya, cuma mulai idenya. Mulai idenya kayak 2015 gitu, kayak 8 tahun ya. Gue kayak nemu tempat gitu kayak coffee shop, enak juga ya, datang duduk terus orang ngumpul, entah siapapun itu datang dikenalin terus lu bisa ngobrol satu sama lain. Gue bilang kayak bukan tempat coffee shop sebenarnya sih. Itu sih awal mulanya. Mungkin masalah finansial, keuntungan, profit itu secondnya. Betul. Coba pertamanya gue ngeliat kayaknya enak ya, kayak gue bisa ada, gue mau datang ke tempat kayak gini setiap hari kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Berjalan waktu, akhirnya gue ketemu teman-teman yang juga bukan passion ya, mungkin ngerasain hal yang sama kayak gue ya. Gue nggak tahu itu bisa dibilang passion atau enggak. Nah ya. Cuma orang itu punya mimpi yang sama gitu, pengen bikin tempat, pokoknya orang ngumpul, bisa seru-seruan. Ya basicnya mimpi yang sama gitu ya. Teman-temannya sama lah. Gue juga nyari orang lingkungan terdekat yang emang gue kenal juga kayak gitu. Kayak gue tahu dulu gue nggak punya modal secara finansial, gue tahu nggak akan cukup lah. Gue ngajak beberapa teman-teman, di situ gue pertama kali ragu, dan gue rasa gue juga sering lah datang lu kuliah, gue dengerin seminar segala macem, motivator bla bla bla. Kalau ngomong tentang membangun bisnis, cuma mereka tuh nggak pernah menjelaskan betul gimana lo butuh modalnya. Ya gue nggak tahu mereka anak orang kaya atau gimana ya. Duitnya udah ada,
Cuma itu nggak pernah dijelasin. Gue nggak pernah denger. Iya. Menurut gue bullshit lah mereka ngomong duit bla 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 gitu. Lo minjem bank, lo nggak punya background juga bank juga akan Iya, nolak. nggak bakalan bisa. Ya kan, lo ketemu orang pun lo nawarin proposal, kalau proposal lo nggak jelas juga orang kan juga Betul. nggak valid gitu. Nah di situ gue mulai belajar sih sebenarnya untuk dapetin modal tuh itu poin pertama sih. Ya. Poin pertama dapetin modal. Modal dapat baru lo bikin. Nah di situ baru bisa proses gagal. salah tapi nggak apa-apa gitu. Penting partner lo pun juga tahu. Jadi lo belajar gitu. Itu proses menurut gue. Akhirnya lo kan nemuin satu titik, lo mulai klik gitu kayak, oh ternyata cara mainnya tuh harus gini loh. Gitu. Ini yang nggak perlu, ini yang perlu. Gitu. Betul. Udah jalan, akhirnya 2017 ya itu tadi gue bikin coffee shop. Kecil banget gue bikin. Cuma berapa ya? Di Abdul Majid awalnya. Oh, bukan yang di Kemang. Belum. 6 bulan gue pindah ke Kemang. Oh. 6 bulan gue pindah ke Kemang, tempatnya terlalu kecil lah. Gue bikin macet jalanan. Ternyata parkirannya, itu jadi pengetahuan. Ternyata parkir tuh penting banget. Akhirnya gue pindah Kemang, ya mulai bangun lagi dari awal, keluar duit lagi kan, modal lagi. Itu yang nggak dipikirin orang kadang. Orang cuma mikir, oh lo pindah tempat yang lebih gede ya. Betul. Padahal kan it's money gitu ya, lo keluar spending lagi gitu. Iya, betul. Cuma itu dia, lo nggak boleh takut lah menurut gua. Kalau udah nyebur aja sekalian. Nyebur sekalian ya. Dan kalau misalnya ngomongin gagal ya memang harus gagal. Udah biasa itu gagal. Jadi istilahnya tuh kalau gua dulu ya, misalnya gua bikin sesuatu, anggaplah gua modal start 20 jutaan nih, bisnis apa gitu kan, start 20 juta atau start 30 juta, misalnya gagal, itu gua anggap aja biaya kuliah gua. Kuliah S2, apa kuliah bisnis, apa kursus seminar apa, gue nganggapnya selalu kayak gitu. Jadi maksud gue kegagalan itu ya memang harus kita jalanin, karena dari gagal itu biasanya kita dapat nih celahnya ya kan, dapat celahnya mesti lari kemana, harus ngapain, apa yang harus dihindarin gitu. Nah kalau lu gimana Gib? Karena kan background lu seni rupa. Seni rupa lagi. Seni rupa ya pokoknya kayak basicnya tuh sebenarnya kayak anak seni rupa tuh sebenarnya agak lumayan jelek ya dalam manajemen ya. Paham gak lo? Iya. Kayak misalnya ya nggak tahu, karena mungkin itu budaya yang akhirnya terbiasa misalnya ketika waktu kuliah misalnya ditanya, misalnya manajemen waktu ya, lu dikejar deadline, ngelarin tugas apa segala macam, dan itu kan pasti ke bawah manajemen, apalagi misalnya kayak manajemen keuangan misalnya, itu kan kita nggak punya basic itu sebenarnya. Betul. Gue yakin anak-anak seni rupa tuh musuh terbesarnya adalah matematika sama waktu kali ya. Ya waktu sebenarnya masih bisa ditolerir lah, maksudnya masih bisa cuman kalau matematika mungkin agak jauh ya gitu. Ya harus kolaborasi sih. Benar, emang sebenarnya bukan disiplin kita kan. Iya. Kita butuh orang kayak misalnya kayak gue nih, gue sekarang misalnya gue sama Mamat gitu ya, partneran. Ya itu dia, gue butuh orang kayak Mamat. Mamat ngerti tuh masalah manajemen, misalnya kayak finance-nya, misalnya finansialnya gimana apa segala macam gitu. Nah gue dengan disiplin ilmu gue, gitu. Jadi gimana caranya untuk nge-build bareng gitu kan? Iya, karena kan emang akhirnya kan emang kolaborasi ya, nggak bisa lah, nggak mungkin lah. Tiba-tiba gue belajar gitu, akuntansi gitu, tiba-tiba gue instantly gitu, misalnya gue belajar. Nggak bisa Superman juga, satu orang bisa semuanya itu ya nggak bisa juga. Nggak akan maksimal lah. Betul. Nah, lu kan satu tongkrongan bareng ya, sepedaan. Gue pengen tahu nih, gimana lu cara ngejaga hubungan profesional lu dan berbisnis? Karena kalau gue kalau bisnis sama teman pasti gagal. Serius, bisnis sama teman pasti gagal karena di satu sisi terkadang kita anggap udahlah gampang. Misalnya mau meetingin konsep atau apa, nggak bisa, udahlah nanti aja lah, lu kasih tau gue kabarnya gimana gitu loh. Nah maksud gue, lu gimana nih, karena lu satu tongkrongan udah lama sama-sama suka sepeda, ngebagi profesional dan hubungan pribadi kedekatan itu kayak gimana biasanya caranya? Gue emang dari awal tuh paling takut bisnis sama temen. Bukan karena gimana ya, tapi gue takut sama saudara sih. Nah itu gue lebih takut saudara malahan. Lebih takut saudara. Karena sewaktu lo berantem, hubungan teman lo hilang tuh. Oke. Gitu tuh. Itu yang paling gue hindarin. Sayang kan lo hindarin teman lo. Cuma ketika awal gue bikin bisnis gitu, misalnya sama Gibran gitu yang lain, kita dari awal tuh udah ngomong, dari awal tuh semua tuh udah harus clear gitu, bahwa kayak
ya dia punya kerjaan di mana atau Ya. apa gitu. Jadi bagi-bagi waktunya udah pas. Terus semua udah ada job desk masing-masing, ada targetnya gitu. Ya. Ketika lo udah ngomong gitu, dan kita sih selalu fair ya. Apapun ngomong di depan gitu, bahwa kayak ada yang salah, ya lo tegur aja. Langsung, jangan Jadi jangan dipendam. disimpan di belakang, Jangan dipendam. disimpan, bener. Dan paling penting jangan diomongin di belakang. Nah, Karena pasti kedengeran. Dan itu nyakitin. Ya. Jadi mendingan di depannya langsung to the point, ajak meeting, clearin di situ, habis itu makan bareng, case close, besok mulai lagi deh. kayak sebenarnya justru mestinya kalau menurut gue ya, ketika lo punya usaha sama teman atau sahabat lo sendiri, itu mestinya menurut gue akan lebih enak. Harusnya. Karena kan kayak hubungannya udah dekat gitu, jadi kayak apapun kita udah terbiasa misalnya nyampein apapun, Ya. ya kan, kayak misalnya kayak lo bayangin kayak hal yang nggak penting aja bisa kita sampein, paham gak lo? Gimana hal yang penting ya, itu kan bagian dari apa ya, komitmen sih menurut Komitmen. gua. Kayak ketika lo udah komit, ya udah lo Harusnya- udah stick sama komitmen itu sih sebenarnya gitu loh. Nah tadi Mamat bagus juga tuh. Jadi kalau misalnya lu nggak suka dengan sesuatu hal, langsung ngomong di depan. Jadi komitmen lah ya, dan harus toleransi. Nah ini terkait kolaborasi. Sekarang banyak banget tuh kolaborasi antara cross brand. Banyak jalan kan. Termasuk kaum juga. Jadi kalau misalnya ini yang nonton, gue sounding juga. Hoters ini jadi salah satu brand kita pertama kali kolaborasi terkait dari campaign dan ada produk hand sanitizer juga ya. Nah, menurut lu nih, lu kan juga kolaborasi juga dengan beberapa brand. Nah, menurut lu nih dalam sisi bisnis kolaborasi itu tuh gimana lu melihat kemajuannya tuh seperti apa? Oke. Kolaborasi menurut gue kayak teknik marketing yang baru sih. Karena lo bisa apa ya, buat exposure brand lo, Ya. dan lo bisa cross marketnya dia dengan market lo gitu. Ya. Dan brand lo mungkin nggak pernah kedengeran di market dia, dan brandnya dia mungkin nggak pernah kedengeran di market gua. Ya. Tapi ketika lo bandingin, lo akan ada cross market, Betul. ya marketnya masing-masing lah. Ya. Dan mungkin nggak 100% terserap ya, tapi akan ada yang nyangkut. Pasti bakal ada nyangkut. Yang penting tuh terdengar gitu. Ya. Itu sih menurut gua sih. Lu gimana, Bram? Ya karena gue misalnya kayak dari zaman dulu gitu ya, gue sering juga kan kayak kolaborasi sama personal gitu, Iya, sama brand oke. apa segala macam, itu kan hal yang menarik Bikin ya, karena exhibition gitu ya? karena kan lo jadi kayak lo semakin tahu misalnya kayak misalnya gue kolaborasi sama lo nih, Ya. gue tahu isi kepala lo, nah lo juga tahu isi kepala gue, Ya. gimana caranya nyatuin, Ya. gitu kan. Yang gue lebih seneng ya sekarang itu kayak ketika lo kolaborasi, ya itu dia bisa cross brand, maksudnya kayak cross aja udah gitu, cross. kayak sepeda dengan Haum Skincare, ya. skincare, itu sebenarnya nggak berhubungan, Ya. kan, cuman sebenarnya kalau misalnya mau ditarik tuh itu ada hubungannya lagi. Ada hubungannya Apalagi banget. kemarin pas lagi awal pandemik kan Iya. orang butuh hand sanitizer ya. Benar. Kayak misalnya anak sepeda misalnya sepedahan di Jakarta, Ya. ya lu balik ke rumah misalnya setelah sepedahan, ya lu cuci muka dong. Iya. Benar. Itu kan akhirnya kan sebenarnya Ya. ada hubungannya Betul. gitu loh. Dan, Dan- menarik sih. Dan lu naik sepeda pagi-pagi kan juga butuh sunscreen juga kan. Benar. Itu sih sebenarnya. Dan ya kalau gue pribadi sih gue lebih suka kolaborasi sama brand-brand yang emang nggak ada hubungannya. Misalnya kayak sama Ya. sama sepeda misalnya gitu ya. Ya. Karena buat gue lebih challenging. Paham nggak? Oke, challenging dalam komunikasinya itu seperti Benar, apa? karena lu gimana nih? ngegabunginnya? Lu mesti ngemasnya gimana nih gitu, karena kan dua yang berbeda, Dua yang berbeda. gimana caranya kan dipresentasiin jadi satu gitu kan, Betul. terus lu presentasiin ke masyarakat audiensnya gitu, seperti ke apa marketnya, gitu ya. gitu. Lagian juga kalau misalnya sesama sepeda, ya udah marketnya itu aja. Iya, akan Iya. Kan nggak sempit. seru juga gitu, sempit aja. Sempit, gitu. Tujuannya kan kita mau melebarkan. Melebarkan. Ya. Lu ada plan nggak sih bikin entah part atau frame yang udah lokal, mereknya Hoters gitu? Part lah, part sepeda. Kalau misal merchandise kan lu udah ini Iya. lah ya. Nah, lu ada plan nggak kayak bikin sesuatu part atau frame sepeda lah yang besar-besar ya? Maksud gua bagian yang besar-besar dari sepeda tuh Kayak primernya gitu ya. Nah, kayak iya. kalau misalnya kayak frame misalnya ya. Ya. Kalau kita sih misalnya secara konsep di awal kayak House of the Rising Sun kan sebenarnya emang toko sepeda. Toko sepeda. Ya, mungkin kalau misalnya kita mau bikin frame sepeda, kita akan pakai brand lain misalnya. Kita ciptakan brand lain misalnya. Tapi misalnya ada di itu made in House of the Rising Sun, tapi kita pakai brand lain gitu. Tapi
tanpa mengganggu konsep awalnya si House of Rising Sun. Oke. Gitu, karena ya kita tetap stick sih kayak kita udah punya kayak Bible konsepnya. Ya kita sebagai toko sepeda gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Ada memang plannya. Ya Belum ada jawaban. tunggu aja lah. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Lagian juga toko sepedanya masih baru buka. Ya. Brand lo belum sebegitunya gitu. Jadi gue nggak mau maksa juga. Benar. Ya ada proses lah. Ada proses itu. Pasti ada proses lah gitu. Tapi kan lu juga banyak juga ya brand-brand lokal di sini ya. Banyak. Ada sekitar berapa, Bro? 50-50 lah kalau menurut gue sekarang. Benar. Karena semenjak pandemik ini memang banyak part-part yang lokal ya, yang bikin ya. Ya, gue Dan misalnya kualitasnya juga oke-oke. ya Oke kok. benar kalau misalnya ngomongin kayak kualitas gitu. Misalnya lo ngomongin apa sih yang nggak bisa dibikin di Indonesia? Iya. Itu satu. Terus kemarin karena ada pandemik, ya itu dia. Orang kan akhirnya jadi muter otak nih. Gue bikin apa ya? Gue udah mesti ada pemasukan. Ya. Terus ngeliat misalnya booming sepeda nih. Oh ya udah gue misalnya bikin produk yang berhubungan sama ya sepeda bike related. Ya. Ya kan. Jadi kan sebenarnya kan jadi bagus juga gitu loh. Kayak mereka akhirnya jadi berkreasi kan. Kayak gue bikin apa nih? Sepeda gitu. Ya harapan gue sih kayak ya lu mesti long lasting gitu loh. Kayak jangan tabrak lari. Ya. Intinya sih sebenarnya kalau gue menurut gue gitu ya. Karena sepeda tuh kan ya hobi ya. Terus ada scene sepedanya gitu. Nah, itu yang mesti dijaga biar tetap seru kan. Gitu. Kasihan kalau misalnya lo tabrak lari misalnya ketika lagi booming gue bikin nih. Tapi ketika udah mulai turun, udah selesai. Betul. Kayak gitu. Tapi nih kalau gue ngomongin terkait booming dan hobi, jadi kemarin teman gue sempat sakit kolesterol dan dokternya ngasih resep nih, ngasih resep obat. Tapi setelah itu dokternya ada satu lagi nih yang mahal pak obatnya. Dia bilang sepeda. Jadi itu udah maksud gue udah sepeda yang menjadi hal yang kebutuhan utama juga sekarang ini untuk jaga kesehatan. Gitu. Jadi udah bukan hobi lagi sih kayaknya. Apa? Sepeda nggak tahu ya kalau sepeda tuh kayak sekarang mungkin jadi kayak investasi kesehatan, tau gak lo? Iya betul. Kayak gitu, paham gak lo? Kayak karena gue lari sama sepedaan, kalau lari tuh pasti ada engkel-engkel yang gue nggak tahu ya. Pasti ada yang rasanya tuh beda kalau lari. Lari kan memang inilah ya, maksudnya bisa dilakuin siapa aja. Tapi kalau sepeda lu jauh dibanding lari, pasti ada yang nggak tahu ya faktor umur kali ya. Jadi kalau misalnya lari, ada engkel-engkel yang nggak enak aja gitu. Ya mungkin karena ini juga kali ya. Mungkin kalau sepeda sih sebenarnya dari zaman dulu kita apa ya? Emang kan kayak emang itu olahraga ya? Ya. Itu alat olahraga ya. Dan kardio yang paling ini juga kan ya. Cuman kalau kita dari dulu kan nganggap sepeda itu kan sebenarnya kayak alat transportasi ya, Mat ya. Alat transportasi kemana-mana misalnya naik sepeda dari zaman dulu gitu misalnya. Terus emang juga alat rekreasi. Benar. Itu yang penting sebenarnya. Tapi yang susah di sini kalau transportasi masih susah ya, karena mungkin faktor jalanan. Justru menurut gua ya kalau misalnya dibandingin dulu gitu misalnya, sekarang enak banget ada jalur sepeda. Lo safety banget. Tapi kadang traffic yang masuk gua kayak. Traffic, kalau ngomongin traffic pasti lebih parah ya. Pastilah. Cuma kalau menurut gua kalau misalnya lo toleransinya tuh toleransi di jalanannya itu terkadang susah. Apa karena gue memang rumahnya di tempat yang ramai banget ya, jadi gue nganggep kalau sebagai sarana transportasi itu masih rada susah gitu. Nah gue nggak tahu nih menurut lu, kalau kan lu tadi bilang bisa jadi sarana transportasi sama rekreasi ya. Iya. Kalau menurut gue ya lo ngomongin keadaan Jakarta ya. Dari dulu udah parah tuh. Paham gak lo? Iya. Justru harusnya sekarang lebih enak ada jalur. Kalau menurut gua, iya lebih enak karena udah ada jalur kan. Maksudnya udah lebih tertata lah, udah lebih teratur ya. Lo sepeda misalnya kayak ya udah lo stick di bike lane aja. Menurut gua lebih enak gitu. Dulu nggak ada bike lane sih emang. Dulu nggak ada bike lane kan, nggak ada bike lane. Cuman orang aware, orang lebih tolerir ya. Motor, mobil tuh lebih tolerir karena nggak ada bike lane. Nah cuman gua nggak tahu sekarang mungkin kayak ya ada itu ya, ada kayak lo ada bike lane, ya lo stick to bike lane, lo harus di situ misalnya gitu. Tapi terkadang bike lane juga dipakai untuk motor atau macet ya. Ya karena volume kendaraan juga banyak juga. Populasi kendaraan bermotor sih lumayan. Semakin maksudnya itu kan bertambah ya. Menurut gua kalau kayak sepeda, ya lo ada bike lane sekarang lo bisa lihat tuh berapa sih sepeda yang lewat bike lane setiap hari? Nggak akan sebanyak motor. Dan sekarang juga parkiran di mall banyak banget. Iya. Sepeda ya. Benar.
Di kantor kadang-kadang juga ada yang juga nyediain parkiran untuk showernya pun juga ada. Iya, shower Gedung juga ada. sekarang. Di sini juga ada shower kan? Ada. Tapi belum ada produk shower kitnya nih. Nah, itu. Gue nungguin Haum nih. Nungguin Om keluar Gue nungguin Haum keluar. dari setahun yang lalu ya. Belum Tapi, keluar. ya itu, at least semenjak pandemi kemarin menurut gue ya. Ya. At least orang misalnya bersepeda kan banyak tuh sepeda booming nih. Ya. Orang sadar nih misalnya kayak at least mereka punya kemauan untuk beli sepeda. Ya. Walaupun cuma buat sarana rekreasi. Ya. Beli sepeda, mau dipakai tiap hari terserah mereka. Terserah. Ya kan? Terus yang naik motor, yang naik mobil aware. Oh, yang naik sepeda banyak nih. Ada loh yang riding naik sepeda gitu, commute setiap hari apa segala macam. At least itu dulu sih. Yang gue bingungin sih ini, gue sih mau ya naik sepeda jauh-jauh. Tapi yang bisa bawa sepeda ini nyambung nih MRT, cuma MRT doang ya? Ya, KRL MRT tuh doang. masih belum ya? KRL Dulu malah boleh KRL. boleh. Dulu Sepeda- ya? Sepeda lipat ya. Sepeda bisa. sekarang Sekarang udah nggak bisa. nggak boleh sepeda nggak boleh. Sayangnya di situ ya. sayangnya di situ Kalau maksud siang gua, tuh yang dari Bogor Iya. gitu bisa bawa. iya mereka. bisa enak bawa sepeda gitu. Banget. Terus ngomongin sepeda nih, value sepeda yang bisa diterapkan di kehidupan ada nggak kira-kira? Kalau waktu ngobrol sama IP kemarin kan, dia menganggap sepeda itu sebagai meditasi lah. Oh Nah, iya. kalau menurut lu, Mamat sama Gibran tuh value-nya yang bisa diterapkan dalam kehidupan tuh apa? Amat. Sepeda tuh bikin lo balance sih sebenarnya. Balance ya. Dan gua ngerasa komunitas sepeda mau lokal mau internasional tuh lo semua tuh sama. Iya. Tipikal orangnya kurang lebih sama, mereka punya uniqueness berbeda. Mereka orang-orang yang unik gitu yang main sepeda. Tapi yang kayak bisa nyatu gitu ya. bisa nyatu Karena sepeda. lah sepeda. Jadi kayak mediumnya aja gitu loh, paham? Media benar. Apalagi sekarang. Iya. Jadi maksudnya ya itu lah value-nya ya untuk balance lah ya. Untuk menyeimbangkan. Kalau lu Bran? Harusnya dalam nih kalau ya. Dalam value yang gue dapetin sih kalau gue ya value yang gue dapetin sih sebenarnya pertemanan. Maksudnya kayak karena gue naik sepeda gitu ya, gue main sepeda gitu ya, gue jadi banyak kenal sama orang ya, mau lokal sampai keluar gitu, paham gak? Ya itu dia gue bilang kan, si sepeda tuh sebenarnya cuman kayak mediumnya doang ya. Jadi kayak cuman kayak perantaranya doang gitu, kayak ya itu. Tapi akhirnya jadi teman gitu. Temanannya sebenarnya menurut gue value-nya tinggi banget buat gue ya. Kayak gue jadi kenal banyak orang. Betul. Oh iya tadi kan gue ngomongin part tuh, gue lupa nanyain. Hoters ada kepengen buka di mana gitu, cabang lain? Di San Francisco lah tahun depan. Amin. Nah, doain ini aja. nih gara-gara Hoters. Kemarin gue sempat trip ke NY, kan ada King Kong ya. Oh iya. Keren tuh. Dan gue ngerasa, gue kan lihat tuh, aduh isinya King Kong kok nggak jauh dari Hoters menurut gue. Jadi gue ngelihat, udahlah kayaknya nggak perlu karena ya gue menganggap Hoters ya sekeren itu, isi di dalamnya tuh ya hampir Terima kasih banget. ya sama gitu loh. Jadi ya itu ya cabang di SF ya. Nah, gue boleh tuh jadi magangnya, jadi store manajernya kalau rencana ke sana. Nah, ini untuk ngejaga eksistensi ya. Oh iya. Termasuk dari kalau dari Haum sih kita untuk menjaga eksistensi kita itu biasanya kita ngelihat masalah yang dihadapin kulit lah ya. Jadi kita mencoba untuk solusi masalahnya apa, kita ngeluarin solusi. Nah, itu menjadi salah satu ngejaga eksistensi kita. Nah, kalau dari bisnis yang berbeda nih, sepeda atau coffee shop, lu menjaga eksistensinya itu seperti apa? Kalau kayak coffee shop mungkin ya bisa buka cabang ya, lo memperluas market lo gitu ya. Yang pasti sih jaga kualitas kalau mau eksistensi ya. Sama Ya, kolaborasi. Kalau kolaborasi tuh buat gue ngejaga eksisten juga. Ya. Cuma kalau buat toko sepeda, kalau bikin cabang gue nggak tahu deh itu impactnya gimana. Karena sekarang udah bisa online kan. Oh iya. Benar. Jadi kayaknya mau lo di luar kota, di luar pulau lo bisa order tetap kok, nggak ada masalah. Bahkan yang internasional pun bisa beli. Biar eksistensi sih kita harus support scene-nya sih. Itu dia. Support scene sepedanya. Event. Bikin event. Cara ya. Kayak itu dia maksud gue. Alasannya gue sama mama lo tuh misalnya kayak buka si toko sepeda gitu kan. Ini kan bisnis hobi gitu kan. Ya. Bisnis hobi, udah ada scene sepeda yang udah umurnya udah lama, udah kebentuk gitu kan.
itu kan sebenarnya kayak kita buka ini kan sebenarnya kita juga bertujuan emang ngejaga si scene sepeda biar tetap seru, tetap rame, apa kan. Ya itu sih kalau gue sih selalu mikirnya gitu sih, kayak ya udah lo take some give some aja. Jadi kayak lo ini kita dagang nih gitu. Kita ngambil keuntungan dong dari apa namanya? Dari anak-anaknya, dari anak scene-nya gitu, anak sepeda gitu kan. Cuman timbal baliknya apa? Timbal baliknya kita misalnya support mereka, misalnya apa bikin event atau apa kayak kita terbuka banget, misalnya ada komunitas yang tiba-tiba datang ke toko yang kayak gue mau bikin event bisa nggak sponsorin, kita pasti akan support ya. Berarti lu bakalan jalan juga ya sampai 300 kilo, nyari 300 kilo apa? Nyari 300 kilo Randy. Ya gue nonton aja lah. Dengan adanya udah sampai sini ya posisi ya, kan kita memang terus berkembang. Nah kira-kira nih dari lu Mat, dari Gibran, orang-orang yang berjasa sampai saat ini, lu bisa share nggak? Berjasa dalam ya lu jalanin semuanya lah sampai saat ini. Oh, nyokap gua pasti. Ya. Doa-doanya. Terus bini gua, istri ya. Selalu ngasih gua waktu. Itu penting banget sih. Benar, karena ketika gua buka usaha tuh waktu gue kebuang yang harusnya sama dia, weekend musia gue sama dia, ini gue terbuang, gue harus ngontrol atau apalah. Mereka berdua. Terus selain itu, kalau disebutin nama satu-satu kayak banyak deh. Banyak. Yang jelas orang tua, orang istri ya. Itu nomor satu ya. Cuma kalau yang lainnya banyak banget sih. Tapi terutama orang-orang dari sepeda sih. Termasuk Cyber Speed ya. Sampai saat ini yang usaha yang gue bangun itu thanks to bicycle. Dari investor gue tuh gue kenal dari sepeda, lingkungan gue dari sepeda, thanks to bicycle. Jadi orang-orang di sekitarnya itu yang main sepeda, mungkin dari zaman gue tuh main sepeda dulu, dan mereka masih ada sampai sekarang. Dan menurut gue pertemanan gue paling lama dengan orang-orang sepeda. Orang sepeda ya. Lu Bran? Ya, sama sih kayaknya, saya nggak jauh beda lah sama Ahmad. Ya orang tua pasti kan. Sama ya itu dia, teman-teman yang emang kenalnya misalnya dari sepeda gitu. Ya karena ya itu dia the power of kita berkomunitas ya. Ketika lo berkomunitas itu gila loh, supportnya menurut gua sangar banget gitu loh. Sesangar itu gitu, kayak nggak ada apa ya, maksudnya kayak ya gua bisa gitu misalnya bikin event cuman ya udah dadakan terus kayak gitu apa segalanya, terus mereka ya pasti akan kayak oh ya udah gua ngebantu gitu, kayak appreciate banget lah gitu, paham lo? Karena ya itu tujuannya kan sama-sama ngebangun scene-nya, ngejaga scene-nya biar tetap rame apa segala macam. Itu menurut gue mulia banget kan. Iya betul. Kayak gitu. Yang nggak bisa dinilai lah dari itu banget. Ya hubungan relasi pertemanan yang balik lagi dari awal. Terus nih kita udah mau terakhir. Ini kan temanya tentang entrepreneurship, lu ngebangun sesuatu. Nah kira-kira nih mungkin di luar sana kan juga ada yang pengen nih bikin sesuatu. Lu ada nggak nih? Pasti ada lah ya. Menurut gua dari obrolan dari awal sampai sekarang tuh gue juga jadi belajar banyak yang kayak lu tadi cerita yang harus ya memang gagal, memang harus nyari celahnya di mana baru dapat. Nah ini karena terakhir biar orang di luar sana tuh ngelihat gimana sih caranya bikin sesuatu tuh, apa yang harus apa yang harus dipegang gitu. Udah pantes sih, maksud gue udah pantes lu ngomong begitu. Apa jangan malu-malu. Ya sebagai motivator ya. Iya sebagai motivator. Buat gue nomor satu tuh kejujuran. Kejujuran tuh udah nomor satu lah, dan lo harus baik sama orang. Apapun bisnisnya lo pasti akan butuh hospitality. Betul. Apapun bisnisnya gitu, lo nge-treat orang segala macam, dan lo harus tulus. Lo nggak usah iming-iming bahwa gue harus baik sama dia karena dia adalah siapa dan akan memberi kontribusi apa balik gue. Nggak ngeliat itunya ya. Nggak ngeliat lo yang harus melayani gitu. Kalau lo udah harus siap itu. Buat gue tapi poin utamanya nomor satu tuh jujur sih. Dan lo harus bermain di komunitas menurut gue. Lo harus hidup dari komunitas juga, apapun itu. Gitu. Itu support system lo yang paling ampuh lah buat gue. Lu Bran nambahin ya? Kalau gue selalu punya kayak pemikiran kayak nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Iya bisa. Kecuali lo nyium sikut lo sendiri. Itu yang nggak bisa. Menurut gue nggak ada yang nggak bisa gitu. Coba lu nyium sikut lo sendiri nggak bisa. Kecuali itu ya. Terus lu ngeliat kuping lu juga nggak bisa. Nah.
nggak ada yang nggak bisa. Jadi kayak apa ya, kayak apa yang gue tanamin di diri gue tuh sebenarnya ya udah nggak ada yang nggak bisa gitu. Kayak kan kayak gue sama Mamat ya kan kita juga nggak tahu dari dulu misalnya kayak cuma main sepeda doang apa segala macam gitu ya, tiba-tiba ada toko sepeda lagi. Pas pandemik, lu bayangin pas pandemik orang lagi ya orang lagi misalnya ya kesusahan gitu segala macam gitu, kayak kita dikasih dapat peluang momennya, momen terus kayak ya lo tiba-tiba ya gue nggak, siapa sih yang ngira tiba-tiba lu punya toko sepeda sendiri gitu ya kan, kayak nggak ada yang nyangka. Dari gitu. dulu cuma obrolan doang. Ini aja apa namanya ngayal babu ya, terus kan kayak wah gimana ya kalau punya toko sepeda, pengennya kayak gini segala macam. Akhirnya ya itu dia nggak ada yang nggak bisa kan, tiba-tiba ada kesempatannya aja. Gitu. Oke, berarti yang jelas tadi kalau dari Mamat jujur, terus Gibran juga ya memang nggak ada sesuatu yang lu harus bisa, lu harus tanamin dalam diri lu tuh bisa. Dan gue paling nambahin dari sisi ya lu harus nikmatin prosesnya. Oh iya, penting. Apapun itu, lu turun, lu gagal semuanya ya, lu harus nikmatin prosesnya. Karena ya memang nggak ada sesuatu itu yang instan. Ya, pasti butuh proses. Dilihat dari Voters, dari Seven Speed juga butuh proses. Yang kayak lu bilang 2015 baru pikiran ide, Voters juga sepedaan, baru jalan, baru ayalan babu lah ya kan. Tapi memang prosesnya lu dapat sesuatu ide dan bisa eksekusi ya memang lu butuh proses gitu. Nah palingan ya udah sih kayaknya cukup itu dulu. Ya udah deh, thank you. Bye. Semoga berfaedah.